Kemudian yang kaidah yang kedua, al-qaidah as-sadisata asyrah yaqbal au yuqbal afwan yuqbalu qaulul amin fi raddi wat talaf. Ya. Diterima perkataan al-amin, ya. Jadi nanti ada al-amin, ada namanya ad-dhaman. Ya. Perkataan al-amin diterima dalam ar-rad, mengembalikan barang ataupun mengatakan barangnya telah rusak. Maksudnya bagaimana? Kita langsung saja baca apa makna kaidah ini. Al-aminu 'indal fuqaha huwa kullu man i'tamanahu insanun 'ala malihi wa radiya bi baqaihi bi yadihi sawa'an li maslahatihi ta'udu li malikihi kamuda' au ta'udu li haizin kal murtahin au lahuma ma'an kal mudharib. Jadi sederhananya, kalau amin, orang yang kita katakan amin dalam maksud ulama amin dalam fikih itu bagaimana? Yaitu orang yang man u'tiya malun biridha sahibihi. Orang yang kita berikan harta kita kepadanya, ya kita amanahkan harta kita kepadanya dengan ridha pemilik harta tersebut. Benar ini. Orang yang mengamanahkan, ya seseorang mengamanahkan harta kepadanya, si amin, ya waradiya bibaqa warida au waradiya bibaqaihi biyadihi, dan yang punya harta tadi sahibul mal itu ridha hartanya itu dia titipkan kepada si amin. Jadi kalau ada seseorang dititipkan atau diberikan harta atas ridha dari pemiliknya, itu namanya amin. Ya, tapi kalau ada orang mengambil harta orang lain, artinya tanpa ridha dari pemiliknya, maka dia disebut doman. Ya, bedanya apa? Kalau amin ini ketika kita titipkan harta kepadanya dan kita percaya sama dia sebagai orang yang akan menjaga harta kita, kalau terjadi kerusakan harta kita di tangan dia, kalau bukan karena kelalaiannya, maka si amin tidak wajib ganti rugi. Beda sama kalau kasusnya orang tadi dikatakan doman, lawan dari amin. Kalau harta kita diambil sama dia tanpa ridho dari kita, kemudian harta kita nanti rusak di tangan dia, baik rusak oleh dia karena keteledoran dia, maupun bukan karena keteledoran dia, baik karena kelalaian dia ataupun tidak, maka tetap dia wajib ganti rugi. Ya, beda sama amin. Kalau amin selama bukan karena kelalaian dia, tidak wajib doman. Tapi kalau itu kelalaian dia, wajib doman. Kalau doman, selama itu dia doman, baik karena kelalaian dia atau tidak, jika harta kita rusak atau hilang, maka dia wajib ganti rugi. Nah, kemudian di sini Syekh Dr. Labib membagi bahwasannya amin itu ada 3 jenis. Ada amin yang menjaga harta kita itu limaslahati ta'udu limalikihi kamuda. Baik maslahatnya itu kembali kepada pemilik harta seperti muda, orang yang dititipkan, artinya dalam akad wadi'ah, titip menitip, atau maslahatnya itu kembali kepada murtahin, kembali kepada si aminnya sendiri, yaitu murtahin, orang yang menerima barang gadai. Atau maslahatnya kembali kepada kedua-duanya, baik ke pemilik harta maupun kepada si aminnya, seperti dalam akad mudharabah. Kal mudharib, mudharib itu amilul mudharabah, orang yang menjadi amil dalam akad mudharabah. Kita tahu ya, mudharabah itu maksudnya ada A dan si B, si A menyerahkan uang kepada si B untuk dia pakai berbisnis mencari untung. Nanti ketika untungnya dibagi 2 antara si A dan si B. Nah, si A ini sebagai investor, sahibul mal, si B sebagai amil. Ya, orang yang mengelola harta dari si A untuk dipakai berniaga, nanti untungnya dibagi 2. Nah, artinya mudharabah kan itu maslahatnya kembali kepada si A selaku investor dan juga kepada si B selaku pekerja.
Waraddu masdaruhu waraddu masdaruhu radduhu masdar raddahu ay arja'ahu. Ya, mengembalikan. Kalau at-talaf bermakna halak, hancur atau rusak atau hilang. Ya. Jadi kita tahu sudah ya bahwasanya amin itu ada 3. Ada yang maslahatnya kembali kepada pemilik harta seperti dalam akad titip menitip wadi'ah. Ada yang maslahatnya itu kembali kepada orang yang dititipkan harta seperti murtahin. Ada juga yang amin itu maslahatnya kembali kepada kedua-duanya, baik kepada pemilik maupun kepada si amin. Dalam akad mudharabah contohnya. Ma'nal qa'idah annahu idza talifatil ainu biyadil amin min ghairi ta'addin minhu wala tafrid aw idda'a raddaha ila sahibiha fa innal qawla fi dzalika qawluhu ma'a yaminihi. Kalau barang yang dititipkan, barang yang kita berikan kepada amin rusak, talifat, rusak atau hilang atau terbakar atau apapun itu, dan itu terjadi bukan karena kelalaian dari si amin, atau dia mengatakan saya sudah mengembalikan barang ini kepadamu. Ya, jadi misalnya terjadi khilaf. Misalnya si A nitip barang ke si B dalam akad wadi'ah. Kemudian si B bilang saya sudah mengembalikan barang titipanmu kepadamu. Sudah saya balikin. Jadi si A pernah nitip buku misalnya kepada si B. Kemudian si B bilang suatu saat terjadi khilaf di antara mereka. Si A bilang, mana buku saya, balikin. Kata si B, enggak, sudah saya balikin kok. Nah, kata si B. Nah, si A bilang, enggak, kamu belum balikin buku saya masih nitip buku itu ke kamu. Si B bilang, enggak, sudah pernah saya balikan buku itu ke kamu. Nah, di sini pendapat siapa, perkataan siapa yang dimenangkan oleh hakim, oleh syariat? Maka yang dimenangkan adalah perkataan si amin atau si B. Dengan sumpah. Cukup si B bilang, demi Allah saya telah mengembalikan barang ini kepadamu. Nah, dengan sumpah, maka perkataan si B lebih dimenangkan daripada perkataan si A. Li'annahu yungkiru dhaman alladhi yadda'ihi sahibuha alaihi. Karena dia mengingkari dhaman ganti rugi yang diklaim oleh si pemilik harta. Wal aslu bara'atu zimmatihi minhu. Yang namanya amin, tentu ketika kita menitipkan barang kita kepadanya, itu berarti kita telah mempercayai dia sebagai orang yang akan menjaga barang kita dengan amanah. Kalau sejak awal kita nggak percaya sama dia, sejak awal kita tahu dia itu nggak amanah, tidak bisa dipercaya dalam diberikan titipan harta, maka tentu sejak awal kita tidak akan memberikan harta kita kepadanya untuk dititipkan. Tapi karena kita sudah mempercayai dia dan menjadikan dia sebagai amin, maka ketika terjadi perselisihan pendapat antara pemilik harta dengan yang dititipkan, yang dimenangkan adalah perkataan si amin ya, dengan sumpah. Dalil qaidah qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini ayatnya jelas ya. Dari mana letak wajul istidlalnya? Annal qaula bi tatminil umana yufdi ila ta'tili masalihin nas wa jariyanil qati'ah bainahum fala ta'aluf wala ta'awun hina idzin. Jadi kalau setiap amin, orang yang dijadikan amin oleh kita, itu harus menanggung ganti rugi dari harta yang kita titipkan sama dia. Ganti rugi meski baik itu karena kelalaian dia maupun tidak, maka ini akan membuat orang malas untuk dijadikan amin. Dan itu akan mengakibatkan apa? Tidak adanya saling tolong-menolong di antara orang Islam. Kalau setiap amin harus ganti rugi harta yang
dititipkan pada dia, baik itu karena kelalaian dia ataupun tidak, harus ganti rugi, maka nanti orang banyak yang nggak mau jadi amin lagi. Terus kita yang mau nitipkan barang susah menemukan orang yang mau dititipkan gitu. Ketika si B harus ganti rugi karena dia sebagai amin, baik itu karena kelalaian dia ataupun tidak, besok-besoknya si B nggak mau lagi menerima titipan dari harta si A, kan gitu logikanya. Ya, si A nitip ke si B, hartanya hilang. Misalnya si A nitip buku ke si B, ternyata bukunya hilang, dicuri maling. Padahal si B sudah narok buku tersebut di tempat rak buku yang benar, di tempatnya. Tetap aja hilang buku tadi misalnya. Terus kalau si A minta ganti rugi kepada si B, padahal itu buku rusak atau hilang bukan karena kelalaian dia, maka besok-besok ketika si A datang lagi buat nitipin barang, si B nggak mau. Nggak usah. Males, ntar gue harus ganti rugi lagi kalau barang lu rusak. Kan gitu. Nah kalau begitu nanti lama-lama orang nggak ada yang mau dititipin sama dia. Sehingga akan terputuslah hubungan saling tolong-menolong antara manusia. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man auda'a wadi'atan fala dhamana alaihi. Ini hadisnya jelas banget. Barang siapa yang dititipkan suatu barang dalam akad wadi'ah, maka dia tidak wajib ganti rugi. Kalau itu bukan man auda'a wadi'atan 'indal amin fahalakat fi yadihi bila ta'addin fala dhamana alaihi. Kalau seseorang dititipkan barang oleh orang lain, ternyata barang itu rusak atau hancur atau hilang di tangannya tanpa keteledorannya, bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak wajib ganti rugi. Ya. Min tatbiqatil qaidah al-muda' amin. Ya, sekarang kita praktek kaidah ini. Al-muda', orang yang dititipkan. Ini akadnya wadi'ah berarti. Dia adalah amin. Falau idda'a annal wadi'ata suriqat minhu au akhadaha zalimun qahran suddiqa biyaminihi wala yatman. Walau idda'a raddal amanah ala man i'tamanahu suddiqa biyaminihi. Jika orang yang dititipkan atau muda, jika ada orang yang dititipkan barang atau muda, terus dia mengatakan bahwasannya barang titipanmu itu telah dicuri orang, ya, atau telah diambil paksa oleh orang zalim, maka perkataannya itu dibenarkan dengan sumpah dan dia tidak wajib ganti rugi. Dan juga kalau dia mengatakan, barangmu sudah aku balikin, raddal amanah, ya, bukumu sudah aku balikin kemarin, kok kamu datang lagi gitu, minta buku, sudah aku balikin, maka dia juga dibenarkan perkataannya dengan sumpah. Yang dibenarkan adalah perkataan si muda. Yang kedua, idza da'a syariku talafa mal idza idda'a syariku talafa mali syarikah fa innahu yusaddaq. Ini dalam akad syarikah ya. Ya, dalam akad syarikah. Bedanya syarikah dengan mudharabah, kalau syarikah itu dua orang saling bersyarikat menyatukan hartanya kemudian dipakai untuk berbisnis, itu dua-duanya bekerja. Dua-duanya bekerja sama untuk mencari untung. Tapi kalau mudharabah, yang satu hanya sebagai investor, yang satu hanya sebagai amil. Tidak mengeluarkan harta sedikit pun, dia hanya sebagai pekerja. Yang nanti kalau untung dibagi dua kan gitu. Tapi kalau syarikah, masing-masing yang berserikat mengeluarkan harta untuk menggabungkan harta tadi menjadi satu dan dipakai untuk berniaga mencari untung. Nah, jika ada si A dan si B itu berserikat, syarikah. Nah, si B bilang, harta modal kita, modal perusahaan kita itu hartanya sudah habis, terbakar, ludes misalnya, rumahnya kebakaran atau kecurian, maka perkataannya yusaddaq, dibenarkan dengan sumpah karena dia amin.
Ya, karena dia masing-masing dari syarik itu si A dan si B itu syarik masing-masing. Dan perkataan mereka berdua itu dibenarkan. Karena mereka berdua adalah amin selama dengan sumpah. Dan itu selama bukan karena kelalaiannya. Wa kadza yusaddaqu idza idda'arat ala syarikihi. Begitu juga kalau dia katakan, modal itu sebagian modal perusahaan kita telah aku kembalikan kepadamu misalnya. Maka perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Yang ketiga, amil al-mudharabah amin. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Amil mudharabah, orang yang pekerja akad mudharabah juga dikatakan sebagai amin. Maka perkataannya diterima jika dia mengatakan mengklaim bahwasannya hartanya telah rusak. Jadi si A dan si B, si A sebagai investor, sebagai pemilik modal, pemilik harta. Dia berikan hartanya kepada si B. Ini saya punya uang 200 juta, pakai uang ini buat modal jualan tahu bakso misalnya, atau jualan bakso. Ya, silakan kamu beli gerobak, kemudian beli bahan-bahannya jualan bakso. Nanti keuntungan tiap bulan bagi 2. Jadi yang kerja cuma si B, yang modal cuma si A. Terus misalnya telah dibelikan uang 200 juta tadi, dibelikan gerobak dan dibelikan pokoknya semua hal-hal yang berkaitan dengan bakso tadi, ternyata gerobaknya terbakar misalnya atau ketabrak mobil sehingga rusak dagangannya, yang arti juga rusak modalnya tadi, maka jika dia lapor ke si A bahwasannya gerobaknya sudah hancur ya sehingga kita rugi, maka dibenarkan perkataannya ya, dengan sumpah dan dengan syarat bukan karena kelalaiannya, kan gitu. Law wukila syakhsun ala ainin bitasarruf fiha bibai'in aw ijaratin fatalifatil ainu biyadil wakil biduni ta'addin minhu wala tafrid fa innahu la yatmanu ittifaqan li annahu amin. Kalau ada seseorang diwakilkan kepadanya untuk membelikan sesuatu atau untuk menyewakan sesuatu, ternyata barang tadi rusak di tangan dia tanpa sengaja, tanpa kelalaian dia, maka dia tidak wajib ganti rugi. Ya, dan dia tidak wajib ganti rugi karena dia amin. Contohnya gini, si A menyuruh si B untuk membelikannya barang. Artinya, tolong belikan saya handphone. Tolong belikan saya handphone. Jadi dia mewakilkan jual beli kepada si B. Tolong belikan saya handphone. Dikasih uang 2 juta atau 3 juta, belikan saya handphone. Oke. Dibeli handphone, kemudian pas pulang mau ketemu si A, handphonenya kecurian, kecopetan. Dan itu bukan karena kelalaian dia, maka si B yang tadi menjadi wakil atas si A tidak perlu ganti rugi handphone yang hilang tadi. Karena dia hanya sebatas amin. Idza talifat au idza talafa au talifal waqfu biyadin nazir alaihi ka'an in hadamat ad-darul mauqufah au suriqat al-kutubul mauqufah biduni tafritin minhu fa innahu la yatman li annahu amin. Jika harta wakaf rusak di tangan an-nazir alaihi, yaitu orang yang bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut, itu maksudnya an-nazir alaihi. Ya, harta wakaf tadi rusak di tangan an-nazir alaihi atau orang yang bertanggung jawab atas wakaf, maka dia seperti rusak bangunannya, hancur, atau buku-bukunya dicuri, ya, bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak perlu ganti rugi. Misalnya si A ya mendapat wakaf rumah diwakafkan kepadanya untuk dijadikan pondok tahfidz. Jadi ada orang mewakafkan rumah kepada si A. Nah, si A inilah yang menjadi an-nadhiru alaihi, orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf itu. Ternyata rumah tersebut runtuh, hancur, roboh gara-gara gempa bumi. Maka si A yang sebagai al-mas'ul itu tidak wajib ganti rugi. Ya. Atau ada orang yang mewakafkan buku-buku banyak untuk dijadikan perpustakaan di sebuah sekolah. Ya.
Jadi ada orang membawa buku banyak satu kontainer untuk diwakafkan ke sekolah. Nah, yang bertanggung jawab atas buku wakaf tadi siapa? Ya penjaga maktabah itu, penjaga perpustakaannya itu. Ternyata atas suatu kejadian sekolahnya terbakar atau perpustakaannya terbakar dan semua buku-buku sumbangan wakaf tadi hangus terbakar. Bukan karena kelalaian dia, maka si penjaga perpus tadi yang selaku an-nazir alaihi tidak wajib ganti rugi karena dia hanya amin. Oke, kemudian ada pengecualian dari kaidah ini yaitu al-murtahin wal mustajir. Nah, la yusaddaqan fi da'warat 'alal asah. Ya. Tadi kan kaidahnya setiap amin itu diterima perkataannya baik dalam rad mengembalikan barang atau dalam idda'at talaf atau dalam mengklaim hartanya rusak. Ya, tapi khusus untuk dua orang ini, murtahin dan mustajir. Murtahin itu orang yang diberikan kepadanya barang jaminan karena dia memberikan hutang. Ya, al mustajir ya orang yang menyewa. Itu perkataannya tidak dibenarkan, tidak ditasdik dalam dakwah rad alal asah. Berarti di sini ada khilaf qawi ya, ada khilaf yang kuat karena kalimatnya al asah. Kalau si murtahid mengatakan kepada rahin, ya, misalnya rahin telah membayarkan hutang secara sempurna, maka harusnya murtahin harus mengembalikan barang jaminan kepada si rahin. Nah, tapi terjadi perdebatan. Mana barangku kata rahin? Sudah aku balikin sama kamu kok, gitu misalnya. Jadi murtahin mengklaim barang jaminan kamu sudah saya berikan sama kamu, misalnya. Dan si rahin bilang belum. Ya, maka di sini yang dibenarkan adalah perkataan rahin, bukan perkataan murtahin. Ya, itu dalam da'wah rad. Tapi kalau da'wat talaf yusaddaq. Jadi si rahin menggadaikan motor kepada murtahin karena si rahin berhutang sama murtahin 2 juta. Digadaikanlah motor, maka motornya berada di tangan murtahin. Kemudian qadarullah motor tersebut kecurian. Meskipun sudah dia taruh di garasi rumahnya, di tempatnya yang semestinya, ternyata tetap kecurian motor tadi. Maka murtahin tidak wajib ganti rugi karena dia amin. Ya, tapi kalau dalam dakwah rad, yaitu klaim kalau dia telah mengembalikan barang tadi kepada pemiliknya, itu tidak dibenarkan. La yusaddaq, yang dibenarkan adalah perkataan rahin. Kenapa? Ya, meskipun murtahin dan mustajir itu statusnya adalah amin, ya, karena li'annahuma akhadhal ain li gharadi anfusihima. Karena kan tadi dikatakan amin itu ada yang dia menerima amin itu maslahatnya kembali kepada pemilik harta, ada yang maslahatnya kembali kepada si amin itu sendiri, ada yang maslahatnya kembali kepada si pemilik harta dan juga si amin, dua-duanya. Maka kalau maslahatnya kembali kepada si amin, di sini kasusnya adalah murtahin dan mustajir, kan si murtahin ketika meminta barang jaminan sebagai hutang yang dia berikan, maka kan itu untuk maslahat dia. Artinya kalau si yang hutang tidak bisa membayar hutang, maka si murtahin berhak menjual barang jaminan ini untuk sebagai ganti rugi atau melunasi hutang si rahid. Berarti kan itu maslahatnya kembali ke dia. Begitu pula dengan mustajir. Maka kalau maslahatnya kembali ke si amin, maka dia tidak ditasdik perkataannya hanya dalam dakwah rad. Tapi kalau dalam dakwah talaf itu dibenarkan. Ya. Wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Taib, silakan jika ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Oke, Pak. Kadang dalam hukum itu Ustaz, kalau misalnya
pohon tetangga itu misalnya berbuah setelah kepada kita. Jadi itu secara hukum kan hak bersama kan. Pohon tetangga. Tetangga ini kan punya pohon misalnya. Ah, Kemudian pohonnya itu ternyata buahnya itu sampai ke tempat kita. oh iya gitu. Terus Itu secara hukum kan hak bersama. Kita boleh juga menikmati kan buahnya itu. baik. Tapi secara hukum positif itu bisa kena itu berbahaya, kena Kena apa pidana, bisa kena pidana. kena pidana lah. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Pak, kalau itu memang pohon milik tetangga, ya artinya pohon tadi jelas milik dia. Dan kalau ternyata buahnya itu sampai jatuh ke tempat kita, yaitu bukan milik kita, itu milik tetangga. Selama itu pohon memang jelas milik tetangga. Yang menjadi milik kita itu kalau pohon tadi milik umum. Ya, pohon tadi milik umum dan apa namanya? Kita tahu kalau pohon itu misalnya buahnya jatuh itu sudah tahu kalau orang tadi ridho untuk diambil gitu. Ya, atau gini, seperti di sekolah saya itu bertetangga dengan Dishub, Dinas Perhubungan. Nah, jadi di Dinas Perhubungan itu ada pohon mangga. Ya, ada pohon mangga yang pohonnya itu buahnya sampai menggelantung masuk ke wilayah pondok saya, buah mangganya. Jadi ketika mangganya mulai ranum, mulai masak, itu anak-anak pada ngambilin gitu. Ya, pada ngambilin. Nah, ditanyakan sama Dr. Muin ya, guru saya, apa hukumnya ngambil buah mangga yang pohonnya itu adanya berada di Dishub, di kantor Dishub. Maka beliau mengatakan ya, selama ini kan berarti pohon milik umum ya, pohon milik umum, kan bukan Dishubnya yang nanam di situ. Atau yang kedua, selama kita merasa yakin ghalabatul dzan bahwasanya pasti mereka bolehin buat kita ambil, ya ghalabatul dzan artinya udah kita merasa secara ghalabatul dzan kemungkinan besar orang di Dishub membolehkan kita untuk mengambil pohon mangga tadi, buah mangga tadi. Kalau kita merasa kemungkinan besar dibolehkan untuk kita ambil, ya enggak masalah. Ya, enggak masalah. Meskipun pohonnya itu, pohon mangga tadi adalah pohon yang berada di wilayah Dishub, Dinas Perhubungan. Dan batangnya menjulur sampai ke pondok kita, ke pondok saya. Nah gitu. Jadi selama ada kemungkinan besar, yakin kita pasti dibolehin lah istilahnya gitu. Buat dimakan, ya enggak masalah. Ya, tapi kalau tadi pohon tetangga dan buahnya sampai ke rumah kita, selama kita yakin tetangga kita membolehkan kita untuk mengambil buah tadi yang tadi sampai ke rumah kita, merasa yakin ya, atau ghalabatul dzan, kemungkinan besar ini dibolehkan buat kita makan sama tetangga, enak masalah ya. Tapi kalau justru kalau kita merasa ghalabatul dzannya ini nggak dibolehin buat diambil, ya maka nggak boleh kita makan. Nah, jadi di sini ada namanya ghalabatul dzan, yaitu berkonsekuensi terhadap boleh atau tidaknya. Ya. Begitu, Pak. Wallahu taala wa a'lam. Tapi kalau itu punya umum, pohon umum ya, ada pohon di tepi jalan atau di mana, nggak tahu itu milik umum, nggak ada pemiliknya. Ada buah jatuh, ya kita makan enggak masalah. Itu karena milik umum. Ya. Begitu Pak Husin nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jelas Ustaz, jelas. Makasih Ustaz. Semoga tadi boleh ya.